A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Cermai, idola para pendaki. Burung kenari selalu hadir untuk menari. Manusia ramai mengejar rezeki, tapi berlari dari sang pemberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak asing kalau hari ini kita menyaksikan begitu banyak orang mati-matian mengejar yang namanya cuan atau mengejar rezeki. Mereka bangun lebih pagi dan pulang hingga menjelang pagi. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang benar-benar tidak pulang kecuali setelah ia lelah. Dan ini terjadi ketika kemarin malam saya pulang dari Cipanas ke Bandung, dan qadarullah mobil tumpangan bukan mobil tumpangan, mobil yang jurusan ke Bandung dari kota Cianjur itu sudah habis karena sudah jam 10. Akhirnya naik bis yang jurusan Garut, dan berhentinya tidak di terminal sebagaimana yang biasanya, berarti di jalan tol, dan itu harus melewati jalan yang tak biasa. Tapi ya itulah, hiruk pikuk pulang kampung, selalu ada hal-hal yang meskipun tidak enak tapi akan selalu lalui. Kenapa? Karena namanya pulang kampung. Nah, pada malam itu kurang lebih sekitar jam 12 malam saya sampai di Bandung, dan ketika akan pergi ke tempat kediaman di rumah mertua di rumah mertua, dipesankanlah, karena dipesankan motor Grab kalau tidak salah, karena mobil yang pada malam itu sudah tidak banyak yang beroperasi. Saya tunggu beberapa lama, tidak ada mobil. Akhirnya menelpon istri untuk dipesankan Grab. Saya tidak punya aplikasi Grabnya, sehingga minta kepada istri, dan tidak berselang lama alhamdulillah dapat juga. Dan pas saya menaiki Grab itu, saya tanya kepada abangnya, "Bang, sampai jam berapa nariknya?" Saya mah narik terus kapan istirahatnya? Istirahatnya kalau beliau itu sudah ngantuk, artinya tidak terkontrol. Makannya bagaimana? Makannya kalau dia lapar. Asli mana? Asli Cilangkap, Jawa. Tinggal di Garut. Sedangkan ini posisinya di Bandung. Saya lagi mau menuju Kopo. Dan di mana istirahatnya? Ya istirahat paling siang. Pokoknya kalau istirahat dia hanya ketika sedang ngantuk saja. Kalau nggak ngantuk dia jalan terus. Masya Allah. Saya penasaran dengan semangat dari abang Grab ini. Tapi saya juga merasa kasihan. Kenapa? Karena dia begitu mengejar yang namanya dunia. Tapi setelah ditanya lebih dalam, bukan karena itu. Ia mengejar karena kebutuhan daripada keluarganya. Ia tinggal di Garut, tapi dia harus berkeliling tanpa mengontrak di Bandung. Dulu kata beliau pernah mengontrak di Bandung, tapi akhirnya karena penumpangnya sudah mulai sedikit tidak terbayar, dan akhirnya beliau memutuskan untuk tidak mengontrak, jadi istirahatnya ketika sedang nongkrong bersama teman-temannya di siang hari. Dan artinya dia selalu jalan terus selama ia belum pulang. Kalau kata beliau pulangnya kalau nggak 2 hari atau 3 hari. Sampai saya sampaikan secara bercanda, udah kayak Bang Toib nih. Bang Toib 3 bulan, masnya cuma 3 hari baru pulang ke Garut. Dan itu pun kalau
benar-benar udah lelah, karena dia punya keluarga di Garut dan sudah memiliki anak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang saya sampaikan ini, Masya Allah, benar dunia ini dikejar, tapi ya ada yang mengejarnya karena kondisi sesuatu, ada yang mengejarnya karena memang menjadikan dunia ini tujuannya. Dan kalau yang saya kisahkan tadi bukan tujuannya, tapi ia memang kebutuhan daripada menghidupi keluarganya. Mudah-mudahan beliau senantiasa menjaga kesehatan dan mau mengatur lagi pola makannya, pola istirahatnya, karena dunia ini, kalau saya bilang juga kepada beliau, dunia ini bagaikan bayangan, dikejar dia akan berlari, tidak akan pernah ditangkap, tapi kalau ia dibelakangi, ia akan mengikuti. Nah, ini yang harus menjadi mindset kita, teman-teman, bahwa meskipun dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, meskipun jangan kau lupakan dunia, karena kita emang di dunia, tapi jangan juga sampai kita mengejar. Artinya jangan lupakan tuh, kita butuh yang namanya berusaha. Sebagaimana dulu waktu di zaman Umar bin Khattab, ada sahabat yang senantiasa di musola, di masjid, berdoa minta rezeki. Tapi apa kata beliau? Bukan begitu caranya. Caranya ke pasar kek, jualan kek, atau kalau waktu itu waktu di zaman Rasul diajak ke punya apa untuk beli apa, diajak beli kampak, kemudian pergi ke gunung, kemudian memotong kayu dan kemudian dijuallah ke pasar, dan itu menghasilkan uang daripada ia senantiasa di masjid berdoa meminta rezeki. Ini namanya real. Nah, salah satu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai dunia yang sebentar ini membuat kita lupa akan tujuan kita di akhirat, yaitu kita ditugaskan oleh Allah untuk beribadah. Dan saat ini juga tadi menjelang asar, menjelang zuhur, ini kisah karena sedang ceritanya di tempat baru saya di tempat kediaman yang insya Allah akan dihuni. Ini rumahnya kakak, tapi akan sedang dibikin sepiteng, ceritanya sepiteng akan dihuni oleh saya beserta keluarga kecil. Dan ternyata ketika saya ingatkan, bang udah sholat dulu, ini udah jam 2 lewat sekarang, udah hampir setengah 3, dan beliau masih, saya bantu juga, bantu dorongin mengalihkan tanah hasil dari kerukan sepiteng. Dan kata beliau, tanggung katanya, ini tuh lihat tuh kan, ia nyangkul ke dalam, dan meskipun hanya 2 meter atau 1,5 meter sudah ada air. Dan itu kata beliau sebagai profesinya sebagai penggali tanah untuk pembuatan sepiteng, ini akan membuat sulit bagi mereka karena ada air, dan memang sudah ada air, sehingga kondisi bajunya keringat, kemudian banyak tanah yang lumpur yang menempel di tubuhnya membuat katanya tanggung, udah begini katanya. Artinya ia mengatakan nanti saja kalau udah bersih. Nah, teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia seperti itu ya. Ia mengejar rezeki, tapi berlari dari paksaan pemberi rezeki. Itulah kenapa ilmu itu penting. Kita itu perlu berusaha, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Karena kalau ilmu ini hanya akan menjadi penerang buat kita, teman-teman. Sebagaimana kalau kita berjalan di malam hari, kita butuh yang namanya senter, penerang. Kalau kita tanpa senter, kita akan meraba-raba. Kehidupan ini juga begitu. Kita akan bisa melangkah kaki kita dengan tenang, bahagia ketika kita memiliki ilmu. Nah, jika seandainya tukang tadi memiliki ilmu dan tahu bahwa yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar, bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah, nggak akan pernah salah, ia tidak akan sampai mengatakan tanggung karena sedang kotor. Padahal sejatinya ia tuh sedang melakukan usaha, upaya untuk bisa menghadirkan cuan, karena pasti dibayar lah ya. Beliau gali sepeteng pasti dibayar oleh
keluarga saya. Tapi sekali lagi, ilmu itu penting. Orang yang berilmu tidak akan mengganti atau menukar dunia ini, akhirat itu dengan dunia. Dan itu sangat mahal, teman-teman. Makanya sangat mahal. Artinya kalau kita senantiasa dalam pikirnya cuan dunia, maka hati kita akan gersang. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua yang senantiasa Allah berikan kebaikan, Allah masih berikan kesempatan, jangan sampai lupa untuk belajar, jangan sampai lupa untuk mengilmui diri, membaca buku, mencari referensi bahwa hidup ini perlu dengan ilmu sebagai senter kehidupan. Karena hanya ilmu itulah yang akan membuat kita tenang melangkah, kita rela berkorban untuk akhirat, kita tidak pusing dengan rezeki yang sedikit, kita tidak pusing dengan kondisi kita yang tidak kita inginkan. Kita tidak akan pernah pusing, kita akan ridho dengan apa yang Allah kasih ketika ilmu itu ada dalam diri kita. Dan itulah kenapa kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Kita mau mati-matian cari cuan, sekencang apapun, sebesar apapun, pasti takarannya sama. Allah sudah takar segitu. Dan kita pun juga dengan cara yang baik, dengan cara yang curang, hasilnya akan sama takarannya. Cuman caranya itu yang akan menjadi penilaian. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Andi Hidayat, bahwa ada orang korupsi, dia yang dapat rezekinya, tapi caranya yang tidak Allah sukai. Rezekinya sampai, tapi caranya tidak Allah sukai, tentu tidak akan berkah. Lebih baik kita yang bekerja dengan apa yang Allah ridhoi, berbuat baik, bekerja kepada atasan, kemudian berkhidmat kepada orang tua, bekerja sesuai dengan yang menjadi SOP dari perusahaan, datang jam 7, pulang jam 5, kemudian melakukan apa yang sudah menjadi SOP dalam perusahaan. Itu lebih baik daripada kita berusaha dengan begitu giat tapi sampai lupa dengan yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang kalau saya menyimak bahwa bagaimana dalam pemilihan presiden kali ini, banyak yang pengen menjadi presiden tapi dia caranya yang tidak benar. Dia merasa bahwa usahanya itulah yang membuat ia menjadi presiden, bahwa kecurangan yang dilakukan itu akan membuat ia jadi presiden. Kalaupun iya, sama seperti rezeki tadi, kalaupun iya dengan kecurangannya ia menjadi presiden, apakah Allah ridho? Apakah Allah akan memberikan keberkahan? Tidak. Curangnya curang, catatan dia di malaikat raqib dan atid, ya tetap dia kecurangan dan tidak ada keberkahan pada kecurangan itu. Tetapi jika ia dalam misalkan pemilihan presiden kayak apa saja, maka ketika ia menjalani sesuai dengan yang Allah ridhoi, maka insya Allah keberkahan di sana, ketenangan yang ada, karena Allah memberikan kepemimpinan atau kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga mencabut kekuasaan itu dari orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan sekali lagi ini masih di momen kita menanti siapa presiden kita malam ini. Maksudnya yang berikutnya yang masih dalam sengketa bersama MK ya, masih diinginkan. Kita doakan mudah-mudahan yang sekarang sedang disorot dengan kecurangannya, mudah-mudahan bukan itunya, bukan karena kecurangannya. Kalaupun iya kecurangannya, semoga Allah clearkan itu, dibikin kekusutan benang ini menjadi clear. Dan tentu yang kita harapkan, teman-teman, mau 01, 02 ataupun 03, siapapun yang jadi presiden, itu adalah presiden yang kita cintai, dan ia mencintai Allah terutama. Yang penting itu, ia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Karena kalau sudah Allah mencintai seseorang, maka keberkahannya akan hadir melalui orang tersebut. Sebagaimana
keberkahan kita hari ini dengan hidayah yang Allah hadirkan melalui baginda Rasulullah SAW. Teman-teman kayak di rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih, dan kita tidak justru mengejar rezeki dan melupakan sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.